warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila dengan NIM 19136662 melaporkan situasi terkini di Desa Batu Busuk, di Desa Batu Busuk yang terjadi longsor semalam dan juga seminggu yang lalu di tanggal 22 September 2022 untuk memenuhi tugas geografi mitigasi dan bencana. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia yang bergerak saling menumbuk. Akibat tumbukan antara lempeng itu, maka terbentuk daerah penunjaman memanjang di sebelah barat Pulau Sumatera, sebelah selatan Pulau Jawa hingga ke Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, sebelah utara Kepulauan Maluku dan sebelah utara Papua. Konsekuensi lain dari tumbukan itu, maka terbentuk palung samudra, lipatan, penggungan, dan patahan di busur kepulauan, sebaran gunung api, dan sebaran sumber gempa bumi. Gunung api yang ada di Indonesia berjumlah 129, yang merupakan 13% dari jumlah gunung api aktif dunia. Dengan demikian, Indonesia rawan terhadap bencana letusan gunung api dan gempa bumi. Di beberapa pantai dengan bentuk pantai sedang hingga curam, jika terjadi gempa bumi dengan sumber berada di dasar laut atau samudra dapat menimbulkan gelombang tsunami. Jenis tanah pelapukan yang sering dijumpai di Indonesia adalah hasil letusan gunung api. Tanah ini memiliki komposisi sebagian besar lempung dengan sedikit pasir dan bersifat subur. Tanah pelapukan yang berada di daerah batuan kedap air pada perbukitan punggungan dengan kemiringan sedang hingga terjal berpotensi mengakibatkan tanah longsor pada musim hujan dengan curah hujan berkuantitas tinggi. Jika perbukitan tersebut tidak ada tanaman keras berakar kuat dan dalam, maka kawasan tersebut rawan bencana tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan seperti: yang pertama, air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang tergelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Jenis-jenis tanah longsor. Setidaknya ada 6 jenis tanah longsor. Yang pertama yaitu longsoran transisi. Longsoran ini bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. Yang kedua, longsoran rotasi, yaitu bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Pada kasus di longsor di Batu Busuk, longsoran termasuk kepada longsoran rotasi. Yang ketiga, pergerakan blok. Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu. Selanjutnya, runtuhan batu. Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah batu besar atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung, terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Yang kelima, rayapan tanah, yaitu jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama, longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah miring ke bawah. Yang keenam, aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan tekanan air, dan jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat bisa sampai ribuan meter, seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunung api. Aliran tanah ini dapat menelan korban cukup banyak. Ada beberapa gejala umum tanah longsor. Yang pertama, munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Yang kedua, biasanya terjadi setelah hujan. Yang ketiga, munculnya mata air baru secara tiba-tiba.
Yang keempat, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Selanjutnya, penyebab terjadinya tanah longsor. Pada prinsipnya, tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah, sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban, serta berat jenis tanah batuan. Berikut dijabarkan faktor-faktor penyebab tanah longsor. Yang pertama, hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena meningkatnya intensitas curah hujan. Dan pada kasus ini, tanah longsor terjadi pada bulan September yang mana curah hujan cukup tinggi di daerah Padang dan sekitarnya. Lalu di musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga terjadi retakan dan merekahnya tanah permukaan. Ketika hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengambang kembali. Pada awal musim hujan, intensitas hujan yang tinggi biasanya sering terjadi, sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu yang singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor. Yang kedua yaitu lereng yang terjal. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 180 apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsornya mendatar. Selanjutnya, tanah yang kurang padat dan tebal. Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 meter dan sudut lereng lebih dari 220. Tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor, terutama bila terjadi hujan. Selain itu, tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek, terkena air, dan pecah ketika hawa terlalu panas. Batuan endapan gunung api atau batuan yang kurang kuat. Batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung umumnya kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah bila mengalami proses pelapukan dan pada umumnya rentan terhadap tanah longsor yang bila terdapat pada lereng yang terjal. Yang kelima yaitu jenis tata lahan. Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah terjadi longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat menembus bidang longsoran yang dalam dan umumnya terjadi di daerah longsoran lama. Penyebab ke-6 yaitu getaran. Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Selanjutnya, yang ke-7 susut muka air danau atau bendungan. Yang akibat susutnya muka air yang cepat di danau, maka gaya penahan lereng menjadi hilang. Dengan sudut kemiringan waduk 220, mudah terjadi longsoran dan penurunan tanah yang biasanya diikuti oleh retakan. Yang ke-8 yaitu adanya beban tambahan. Seperti beban bangunan pada lereng dan kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor, terutama di sekitar tikungan jalan pada daerah lembah. Akibatnya adalah sering terjadinya penurunan tanah dan retakan yang arahnya ke arah lembah. Seperti halnya kasus longsor di Batu Busu ini, di mana PAUD atau TK yang tertimpa oleh longsoran berada di tebing yang cukup curam yang mana di atasnya terdapat jalan beraspal. Selanjutnya, penyebab ke-9 yaitu pengikisan atau erosi yang dilakukan oleh air sungai ke arah tebing. Yang terakhir, adanya material timbunan pada tebing. Lalu adanya bekas longsoran lama dan adanya bidang diskontinuitas atau bidang tidak sinambung serta penggundulan hutan dan daerah pembuangan sampah. Bencana tanah longsor yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat yang mana alamat
pastinya di RT 01 RW 03 kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kota Padang, yang diduga akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah itu pada 22 September 2022 dan tanggal 1 Oktober 2022. Selain itu, letak PAUD yang berada di lereng yang cukup curam dengan adanya jalan di bagian atas bangunan juga menjadi faktor longsor terjadi.